Hai, selamat datang di Tulik Banyuwangi nih ya? Iya, betul. Selamat datang di kampus apa nih? Kampus apa ini? Akademi Penerbangan Akademi Banyuwangi. Ini selamat datang juga di Hype Podcast gitu ya. Ini punyanya Atluwangi, bukan hanya sekedar podcast untuk hiburan, tetapi memang ada unsur pembelajaran, termasuk budaya dan seni. Nah, ini ada Tulik, ada Jebeng. Iya. Jadi boleh diperkenalkan Tuliknya siapa, Jebengnya apa? Nah, tapi Jebeng Tulik ini sama kayak ini kayaknya. Abang dan None. Abang None. Putri Indonesia, putra-putri gitu ya, kayak gitu. Iya, Cak Ning gitu. Tingkatnya daerah gitu ya. Tingkatnya daerah. Banyuwangi. Atau apa sih Tulik itu apa sih? Tulik itu artinya anak muda laki-laki. Anak muda laki-laki. Iya. Berarti Jebeng? Jebeng kalau perempuannya, versi perempuannya. Oh, versi perempuannya. None ya kalau di Jakarta. Kalau di Jakarta None gitu. Ini unik sebetulnya ya. Tapi emang harus kita mengenal budaya Banyuwangi. Betul. Karena emang di Banyuwangi itu adanya Jebeng Tulik. Iya. Kalau kita di Jakarta ya, non. Betul. Ada lagi kan kalau misalkan di Bandung, Jawa Barat. Neng dan AA. Oh, iya. Mojang Jajaka kalau. Mojang. Mojang Jajaka. Dia tahu tuh, tapi kenal ya sama mereka itu kenal nggak sih? Kalau untuk kami di lingkungan Jawa Timur aja sih. Oh, lingkungan. Sama Abang None. Kemarin udah Provinsi gitu. Iya, Provinsi Jawa Timur pasti mengenal ya, Iya. punya ikatan. punya ikatan. Ini Jebeng Tulik ini kan per tahun. Ini yang tahun ini atau Iya, yang tahun ini, yang ini 22. semua tahun ini semua Iya. ya? ya. Oke. Terus alasannya apa sih pengen ikutan gitu? Kenapa pengen ikutan Jebeng Tulik? Tulik. Biar terkenal di Banyuwangi. Oke. Atau gimana sih? Biasa Jebengnya acara dulu Jebeng sih. Tulik ini kan biasanya biar terkenal gitu atau enggak? Oh. Atau gimana? Atau lebih pengen berbagi pengalaman, berbagi ilmu tentang pariwisata atau gimana? Oke, yang jawab siapa dulu nih? Bebas. Yang Jebeng dulu deh. Thank Iya. you. Sebenarnya motivasi tiap orang kayaknya beda-beda ya, Oke. Pak ya. Jadi kalau dari versi saya sendiri. Bentar. Manggilnya jangan Pak gitu. Oh gimana? Enggak, dia Mas? Dia aja. Dia aja. Iya, Manggilnya Banyuwangi. Pak. Gua Jangan, suka gitu. jangan saya. Nah, Mas. Mau panggil siapa, Mas? Abah. Biasanya Abah, sih ini saya ya. pakai- Kang itu saya biasanya juga dibilangnya Kang Agan. Kang. Kang ya, panggil Kang semua aja ya. Kang aja. Oke, kalau versi aku sih Kang ya, kenapa mau ikut Jebeng Tulik sebenarnya mau men-challenge diri sendiri gitu. Jadi dari dulu pengen ikut banget waktu masih SMA, cuman kok rasanya nggak mampu ya, masih belum bisa, masih belum mumpuni gitu. Public speakingnya belum oke, apanya belum oke. Meskipun nanti di Jebeng Tulik kita diajarin lagi buat public speaking gitu. Tapi pengen belajar lebih banyak gitu, dan kecintaan terhadap Banyuwangi, ingin mempromosikan wisata Banyuwangi keluar gitu kan, dengan nama Jebeng Tulik kan kita lebih trusted ya ke orang luar gitu. Jadi lebih ke situ sih motivasinya. Mungkin tiap orang beda-beda. Kalau untuk Kalau mungkin gimana? Kalau dari saya sendiri, motivasi terbesar saya itu adalah pengabdian. Pengabdian. Mengabdi. Oke, mengabdi buat Banyuwangi Iya. ya gitu ya judulnya. Karena saya sendiri dari masyarakat suku Osing, yang Osing Deles. Nah, maka dari itu, apa itu Osing Deles apa sih? oh, yang orang Osing asli. Oh, Oke. Osing banget lah ya. Osing banget Oke. gitu. Nah, maka dari itu karena saya merasa budaya saya itu sudah terpinggirkan oleh zaman, maka dari itu saya ingin menggebu-gebu kembali nih, membangkitkan tradisi-tradisi yang udah tanda kutip tenggelam. Dan Kayaknya kalau saya lihat tuh di Banyuwangi ini masih kental banget. Nah, budaya tapi Osingnya. kalau kulturnya masyarakat itu udah lumayan sih, udah lumayan terlupakan. Tapi alhamdulillahnya ya, itu semua itu dibantu oleh pemerintah Banyuwangi sendiri yang diadakan BFest itu kan. Jadi menjembatani gitu. Termasuk yang di belakang ini ya, ini mungkin nanti bisa diperkenalkan juga. Ternyata semuanya ada berapa yang terpilih ini? Apakah yang ikut ini sudah terpilih semua sebagai Tulik dan Jebeng enggak? Iya, Iya. udah. Oh, Kita sudah. ada 10 orang, jadi 5 pasang. Oh. 10 10 pasang, 20 orang berarti. Kan 20 orang. dibagi-bagi, ada nih misalnya ini duta ini duta Iya, ini gitu benar-benar. ya. Jadi kita under dinas pariwisata dan dinas-dinas lainnya. Jadi kita ada beberapa SKPD seperti ada duta lingkungan, lalu ada duta investasi, lalu ada duta perikanan gitu. Jadi kita macam-macam sebenarnya pekerjaannya itu ke beberapa dinas, nanti kita dibagi-bagi. Oh, termasuk itu tadi penilaian ataupun sudut pandang panitia itu juga sudah mulai dipilah-pilah seperti itu, atau umum dulu sebelumnya baru dipilah-pilah kayak tadi ada pariwisata dan lain sebagainya. Kalau sebenarnya dalam proses seleksi sendiri itu kita bebas memilih. Kita mau arah kemana nih sesuai minat dan bakat kita kan. Habis itu dari situ diuji nih di final test namanya. Jadi kita bikin program, habis itu kita mempresentasikan program tersebut di depan dinas-dinas yang terkait yang arah tujuannya itu untuk kami. Nah, habis itu layak gak nih calonnya gitu. Habis itu disahkan. Sebenarnya kalau Jebeng Tulik sendiri itu apa ya, kalau konsepan dasarnya itu kita jadi dua
kita ditugasi 2 duta, jadi 2 duta. Yang pertama itu jadi duta wisata di bawah, karena di bawah pariwisata sendiri, dinas pariwisata. Habis itu di bawah dinas terkait. Kalau saya dari dinas bahari di bawah, maaf, dari duta bahari di bawah dinas perikanan. Oh gitu. Kalau mbaknya apa? Kalau saya dari duta lingkungan, jadi under DLH, dinas lingkungan hidup. Oh gitu. Iya. Kalau yang lain juga begitu. Ada yang dari pariwisata angkat tangan? Kalau pariwisata Semuanya semua. pariwisata. Pariwisata. Jadi Iya. dari 2. Semuanya pariwisata tuh. Dia kan si Bengkring itu buat pariwisata. Iya. Gitu. Cuma SKPD-nya yang terpisah. Iya. SKPD-nya yang terpisah. Nanti nih pariwisata lingkungannya, bagian lingkungan. Iya. Bahari bagian Perikanan. laut gitu ya. Enggak dong. Enggak dong. Perkenalan. Misalkan ada nelayan nih lagi di Blimbing Sari, nah tugasnya dia tuh Ngapain? ngenalin. Panggilin nelayannya gitu. Atau bisa jadi ngenalin ikannya? Nama-nama ikan. Kebanyakan gitu. Terus ini apa namanya? Berarti kan ada di karantina nggak? Ada kayak semacam karantina kayak gitu? Ada ya. Kalau di angkatan kita nih 2 minggu. Full 2 minggu Full full. 2 Jadi minggu. kita dari pagi sampai malam kita full karantina, kita Banyak ambil ya materi. pembekalannya berarti ya? Banyak sekali. banget. Wah, luar biasa. Banyak banget. Pengenalan budaya Banyuwangi tentunya ya. Betul. Pengenalan ikan. Ya, tadi kan udah. Ini jangan ke ikan lagi kan. Jadi sejauh mana ini mengenal dunia wisata Banyuwangi? Begitu banyak kata orang gitu ya. Ini yang saya lihat dari literatur yang sudah ada, kebanyakan tuh kecewa gitu. Kecewanya ternyata bagus-bagus ya. Gitu. Budaya Banyuwangi tuh ternyata bagus-bagus gitu. Kecewanya di situ. Ya itu tadi yang saya bilang. Kayaknya tuh di Banyuwangi, selama saya tinggal di Banyuwangi ya, saya kebetulan memang bukan asli orang Banyuwangi, cuma kerja di Banyuwangi. Yang saya lihat Banyuwangi ini luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena masih mengedepankan budaya-budayanya seperti itu. Itu nggak sih kan? Iya. Kelihatannya gitu nggak sih? Ya. Nah, menurut kalian nih kira-kira budaya apa nih di Banyuwangi yang masih perlu diangkat lagi dari sisi mananya kah? Kalau dari tadi yang dibilang tadi apa? Osing Deles. Iya. Nah, itu kayaknya sering banget tuh ya. Iya. Saya dengar kata-kata Osing Deles tuh sering banget. Mungkin ada lagi gitu, ada yang bisa diangkat lagi. Oke, kalau Banyuwangi itu terkenal dengan batiknya ya, batik Gajah Oling. Tapi oke. kebanyakan orang nggak tahu kalau misal budaya Osing itu memiliki kain tenun. Nah, itu kan Ada ya? ada. Kain tenun ya? Ada. Tenun asli. Jadi itu kalau di sekitar lingkungan tinggal saya itu ada yang namanya tenun apa ya? Tenun osing ya. Tenun osing. Heeh. Tenun osing. Jadi tenun osing gitu. ya, Iya. jadi di daerah saya itu, di daerah tinggal saya itu ada mbah-mbah gitu yang memproduksi tenun tapi udah usia lanjut. Dan tinggal Gitu. satu. Tinggal Kalau satu. usia lanjut pastinya mbah-mbah sih. Iya. Iya sih. Udah mbak-mbak. Mbah-mbah. Kalau Anda jauh, usia lanjut kan? Enggak lah. Nah, menjelang lanjut. Menjelang lanjut. nah di situ itu sih yang perlu diangkat karena batiknya udah terkenal, udah tersohor di mana-mana. Tinggal kain tenunnya nih belum. Iya, benar. Terus bagaimana tuh supaya itu tetap ada? Nah, kira-kira gimana? Oke, kalau setahu saya di Dinas Pariwisata sendiri itu ada yang namanya apa? Rumah batik. Jadi di situ ada di rumah batik itu ada juga koleksi-koleksi tenun gitu. Jadi ada beberapa jenis tenun yang dikoleksi di situ gitu. Berarti kan itu tadi tinggal satu. Iya. Kita nggak tahu tuh umurnya sampai kapan tuh nenek-nenek, Iya. mbah-mbah itu tadi kan? Iya. Bagaimana ini regenerasinya? Apakah sudah ada belum regenerasi untuk membuat atau melestarikan kembali batik tenun tadi? Tenun. Nah, sudah ada belum ke arah sana? Kalau situ sih masih diprogramkan oleh kami ya. Soalnya kalau dari program saya sendiri udah mengajukan ke desa saya, itu sudah di ACC sih. Cuma lanjutannya itu belum. Nah, itu yang itu. memang harus segera dipertahankan ya kan? Iya. Apalagi tinggal satu-satunya. Waktu ngajarin baru setengah bikin ya. Ada lanjut. Karena dia Udah lanjut kan, Karena udah bahaya. Ini siapa yang menerusin Ya, nih? gitu. Mudah-mudahan Jangan nggak jadi terputus tuh ya. Iya, Mudah-mudahan mudah-mudahan. PR-nya nggak terputus. Ya kami sih berharapnya budaya-budaya ini karena Banyuwangi ini termasuk Indonesia kan, budayanya itu selalu terjaga. Nah, Iya, keren banget. Nah, Ya kan? keren banget. Supaya apa ya, nama Banyuwangi ini, karena sebenarnya nama Banyuwangi itu terkenal di Indonesia udah. Benar. Ya, Ya, jangankan di Indonesia, di luar negeri Di juga luar negeri. terkenal. Kalau di Indonesia nggak usah dibahas, bos. Kopi,
Iya, tapi kan Banyuwangi di Indonesia udah terkenal banget gitu. Di luar Kopi. negeri juga sudah. Waktu itu kayaknya saya pernah dengar tuh masalah kopi. Kopi apa? Kopi sih. Kopi apa sih? Kopi lanang. Kopi lanang. Ya, kopi lanang. Itu Ada yang kopi khas banget di ijen, itu Banyuwangi. khas Banyuwangi. Itu dari sisi ini kalau kita lihat budaya-budaya Banyuwangi dari sisi apa? Yang di darat, asik di darat. Kok di darat sih? Apa sih namanya? Kuliner gitu. Ya dari sisi kuliner, dari sisi apa suku dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak dari sisi pariwisatanya kali ya Banyuwangi. Kayak dari pantai, Ya. terus apalagi pegunungan. Jadi Air gini, terjun. apa namanya? Sebetulnya kita match sih sebetulnya dengan programnya Banyuwangi ketika kita bicara tentang pariwisata. Di kita ada Downwind Aerotour, gitu ya. Yang mungkin di daerah lain nggak ada. Ya, betul. Wisata langit, kita Ya. bilangnya wisata langit. Jadi bisa melihat wisata Banyuwangi dari atas. Nah, tadi sudah berkunjung di sini, Sudah. berarti kan sudah melihat fasilitas kita. Nah, bagaimana menurut teman-teman Tulik dan Jebeng ini terkait dengan keberadaannya Downwind Aerotour? Karena gini loh, jujur Kak. Saya ini kan kebetulan saya ngajar, ya kan? Karena memang kita ngajar di Banyuwangi ini, training area kita emang daerah selatan di Banyuwangi. Ada beberapa spot-spot yang setiap kali saya ngajar, itu ada beberapa yang saya lihat, wah luar biasa bagus gitu. Tapi kadang kalau saya lihat lebih dekat, itu kayaknya sepi gitu, belum pernah terjamah. Kurang explore. Ya kurang tereksplor gitu. Jadi itu tadi keberadaannya Downwind Aerotour menurut Mbak Jebeng, apa sih saya bilangnya jadinya? Jebeng ya. Jebeng aja. Tak Bieng. salah. Nah, Manggilnya Mbak. Bieng. Jujur potensial banget ya, karena beda dari daerah-daerah lain gitu. Yes. Karena kalau bisa saya bilang, saya selalu bilang di podcast atau di tempat-tempat lain, Banyuwangi itu whole package gitu, semuanya ada. Bahkan Downwind Aerotour kan, kayak ini yang bisa dijual ke wisatawan lain gitu. Karena Banyuwangi juga pengen wisatawan datang, apa yang bisa kita jual selain alamnya gitu kan. Downwind Aerotour adalah salah satu jawabannya gitu. Jadi ketika kita nanya di Banyuwangi ada apa sih sekarang yang baru, karena bosen kan mungkin ke Ijen udah bosen, kayak udah bosen gitu. Karena Kenapa memang ada Downwind beberapa gitu? spot tempat yang tadi saya bilang kan memang susah dijangkau Iya. gitu. Tapi kalau lihat dari atas tuh, wih, Ya, keren. kalau menurut Tuliknya Kalau menurut saya sih apa namanya tadi? Downwind Aerotour. Downwind Aero Trip. Aerotour. Aerotour. Nah itu saya tadi main blowing gitu. Waktu dijelasin, wah ini wisata bahari dari ketinggian ya kan. Gimana ya perpaduan antara bahari sama udara? Itu kan kayak wow, amazing. Ini jujur aja ini hal pertama kali yang saya dengar di dunia kepariwisataan Indonesia, terutama Banyuwangi ya. Itu wow. Mungkin kita akan menemukan surga-surga baru di ujung sana, di apa? Kan di ujung Banyuwangi sebelah selatan yang paling barat ada Taman Nasional Meru Betiri yang sangat susah banget Oke, benar-benar. terjamah manusia ya kan. Ada Pesanggaran yang wilayahnya itu sangat susah juga untuk dijangkau. Mungkin kita akan menemukan surga-surga baru melalui Aerotour itu. Tapi menurut kalian nih potensial Potensial banget ya? banget. Potensial. Termasuk salah satunya adalah keberadaannya Siplit, ya kan? Yang dulu mungkin teman-teman Banyuwangi juga nggak ngerti di mana itu Teluk Pangpang. Iya. Pernah terbayang nggak kalau sekarang Teluk Pangpang itu bisa menjadi salah satu sorotan dunia dengan adanya Siplit? Ini pertama loh. Pertama di Indonesia dan salah satu sekolah di Asia Tenggara yang mengadakan program studi Siplit. Nah itu tadi gambaran teman-teman kerjasama yang baik itu antara Jebeng Tulik untuk melestarikan budaya. Pertama adalah tadi wisata. Yang kedua adalah sekarang ada satu spot yang menjadi sorotan dunia. Ini bagaimana kita kerjasamanya? Apa nih yang bisa kita kerjasamakan nih? Mudah-mudahan dengan Siplen, dengan adanya apa tadi Teluk Pangpang dan adanya teman-teman ini bisa lebih mendunia Betul. lagi. Karena kan api Banyuwangi bagian dari Bagian. Banyuwangi. Ya, paling nggak kan Ada sinergitas. Ada ya sinergitasnya. Karena apalagi api Banyuwangi tadi Asia Tenggara pertama di Asia Tenggara sekolah Siplen. Selama ini orang kalau mau sekolah pesawat amfibius itu harus keluar jauh banget. Paling dekat ya di Australia. Nah, sementara Indonesia ya punya api Banyuwangi. Dan tentunya api Banyuwangi di Banyuwangi. Kalau api Surabaya di Medan. Surabaya. Agak jauh ya. Oke, gimana nih kerjasama kita ke depan? Iya, kita boleh dong Pak, kita kapan-kapan ke Teluk Pangpang bareng Api Banyuwangi gitu kan. Sampai kita promosi di sosial media. Betul. Karena
euforianya orang di sosial media tuh sangat kenceng banget gitu kan. Orang semua mainnya sosial media gitu kalau sekarang. Ngomong-ngomong sosial media udah like and share belum nih? Bikin story, udah bikin story. Ya, kita punya IG Api Banyuwangi, kita punya YouTube-nya juga Api Banyuwangi, terus YouTube untuk Highwing di situ ada di YouTube-nya Api Banyuwangi. Ya. Tapi yang jelas inilah program yang memang kami hadirkan untuk Banyuwangi, bukan hanya untuk sekedar Banyuwangi, untuk Indonesia dan sekarang untuk Asia Tenggara. Ayolah, mumpung teman-teman berada di tempat yang memang bisa melestarikan semuanya, dengan satu klik kita bisa menuju ke seluruh negara yang ada di Asia Tenggara minimal gitu loh. Ini berharapnya tadi kapan kita bisa ke sana bareng-bareng, gitu kan? Melestarikan Teluk Pangpang, melestarikan budayanya Banyuwangi. Atau harapan yang lain deh dengan adanya Seaplane di Teluk Pangpang apa? Justru bisa menjadi ini ya, menarik orang buat lebih datang ke Banyuwangi, tertarik ya, apalagi dengan Api Banyuwangi, dengan destinasi yang ada di Banyuwangi gitu, membuat orang-orang makin penasaran gitu, apa yang bisa digali lagi dari Banyuwangi gitu. Oke, idenya apa Mbak Jepeng? Wah, banyak sih Pak. Kita buat trip aja gimana, khusus ke Teluk Pangpang gitu. Kita langsung dari Bilimbing Sari, kita langsung ke sini diarahkan ke Teluk Pangpang gitu, gimana Pak? Seru. Mas Kulik. Kalau harapan saya ya, kan tadi harapannya. Mungkin aeroplane ini bisa jadi ikonik baru. Yes. Kan Banyuwangi udah terkenal nih dengan kota Gandrung. Terus apa lagi? The Sunrise of Java. Yeah. Mungkin next time bakal jadi kota wisata udara. Nah, ini keren kota wisata udara. Tapi sebenarnya dulu pernah ada Kang. Jadi niatan kita untuk menjadikan Banyuwangi itu sebagai kota dirgantara. Satu daerah, coba sekolah pilotnya aja ada berapa? Ada 2 kan? Ya, swasta 1, kami punya pemerintah 1. Lalu ada yang ajaib yang sekarang ada. Salah satu kebanggaannya bukan hanya sekedar kebanggaan Apiwangi, tetapi kebanggaan Indonesia. Nah inilah yang mungkin bisa dieksplor nantinya. Kita bisa sama-sama menjadikan Banyuwangi lebih terkenal lagi. Bukan hanya dari tadi ya. Waktu mohon maaf ketika saya datang ke sini, nanti tolong diprediksi juga. Kira-kira apakah masih ada gambaran orang-orang tentang Banyuwangi, jadinya bajunya hitam-hitam serem banget. Ya, mohon maaf, dulu tuh terkenal banget gitu dengan dunia hitamnya. Monggo, silakan. Dari Tulik gimana? Pandangan Tulik terhadap Banyuwangi dari sisi masa lalu. Kalau bicara masa lalu pasti kelam ya. Dengan ada beberapa tragedi lah berdarah gitu. Kalau reformasi sampai sekarang itu sebenarnya dari sewaktu saya SD, saya udah takjub dengan Banyuwangi, dengan mematahkan itu semua. Waktu saya keluar kota pun, yang dilihat dari Banyuwangi ada bukan lagi kota santet, tapi kota pariwisata, terutama yang Triangle of Diamond, Ijen, Sukamade, dan Pantai Pelengkung itu udah melalang dunia lah. Kalau Mbak Jepeng? Sama sih Pak, justru sebenarnya jadi challenge ketika kita datang dari Banyuwangi keluar kota gitu. Orang takut kan sama kita, deket-deket kita kayak, kamu jangan-jangan bawa santet ya. Padahal saya sekolahnya di Bogor waktu itu, di IPB. Terus kayak, jangan kamu masih bawa santet gitu kan. Kayak, oh enggak ya, ternyata Banyuwangi sekarang terkenal banget dengan Pulau Merahnya, dengan api birunya yang ada di Ijen gitu. Banyuwangi sekarang udah jauh banget, brandingnya udah luar biasa gitu. Dan oh ternyata sangat potensial untuk dibawa lebih jauh lagi gitu. Ini luar biasa. Paradigmanya sudah udah hilang, mulai berubah ya. Jadi Banyuwangi adalah pariwisata. Yes. Jadi jangan lupa sobat aviasi, sobat Tangi. Sekarang ada sobat Tulik dan Jepeng ya. Yang biasa ikutin teman-teman dari Jepeng Tuliknya Banyuwangi, monggo silahkan. Bahwa Banyuwangi sudah berubah. Demikian pun prediksi kami, oh ternyata salah. Semoga Banyuwangi menjadi kota pariwisata terbaik dunia. Mudah-mudahan amin. Bener kan? Ya? Amin. Dengan bandaranya yang terkenal tanpa AC. Betul. Itu udah luar biasa. Wah luar biasa. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang memang bisa rekan-rekan ataupun teman-teman di Bengtolik, teman-temannya aviasi yang mendengarkan podcast ini bahwa Banyuwangi sekarang sangat luar biasa dengan kehadiran teman-teman dari Bengtolik dan kehadiran kami selaku praktisi pendidikan barangkali seperti itu ya. Akademisi. Asik tuh kata-katanya. Luar biasa. Kita siapa ya? Siapa sih kita? Oke. Kebiasaan di kita ada terakhir untuk high wing-nya. Nah, ini high wing berharap bukan hanya sekedar untuk hiburan, tetapi tadi kami memberikan edukasi. Nah, harapannya seperti apa? 3 kata dari Tulik untuk high wing.
Bentar dipikir dulu ya. Oh, kalau masih mikir. Oke. Tiga orang satu apa ya? Ada nih Kang. Jadi yang pertama sukses, yang kedua menginspirasi, mungkin yang ketiga kolaborasi ya. Yeah. Kita bisa berkolaborasi dengan lebih banyak anak-anak muda. Pelan-pelan. Sukses, inspirasi, kolaborasi. Kolaborasi. Gitu. Oke. Mantap. Tulis. Kalau masih mikir saya ganti. Yang pertama sih menginspirasi. Oke. Tuh. Inspirasi. Habis itu memberdayakan. Memberdayakan siapa nih? Memberdayakan iya para pendengar dong. Oh. Ya memberdaya. Ya kan agar penonton tahu nih. Betul. Ya kan Banyuwangi itu kayak apa? Memberdayakan juga kan. Habis itu apa ya? Satu lagi. Ujungnya sukses sih pasti. Oh, sukses. Oke. Ujungnya sukses kan. Sukses di awal, sukses di akhir. Oke. Jangan dong, sukses terus harus tetap sukses untuk semuanya. Oke? Betul. Oke, para Highwingers. Jadi teman-teman Jebeng dan Tulik juga sudah menyampaikan berbagi dengan kita semua informasi bahwa Banyuwangi kota pariwisata. Yes. Dan teman-teman juga bukan hanya sekedar jadi Jebeng dan Tulik kan setelah ini. Apakah tugasnya hanya 1 tahun ini kan enggak juga kan gitu? Enggak. Masih banyak Terus tugas. selanjutnya. Seumur hidup. Jadi mudah-mudahan dengan wadahnya Jebeng dan Tuliknya Banyuwangi ini menjadi apa ya? Jadi Menjadikan Banyuwangi dong, Ya. menjadikan Banyuwangi lebih baik lagi, lebih apa ya? Maju, berkembang, maju ke depan. Oke. Ya nggak sih? Supaya lebih terkenal lagi, Jebeng dan Tulik digabung dengan Highwing. Silakan promo. Silakan. Siapa yang mau promo? Ayo. Ayo. Hah? Gimana? Sweet gimana? Bareng aja gimana? Nah, sweet Banyuwangi sama nggak sih sama kita? Sama. Bareng aja Gimana? gimana? Atau kita boleh jargonnya ini api ada nggak? Biar Ya, kita tahu api. jargonnya seperti apa. Kalau Highwing ya cuman cross check sudah. Radio check. Radio check. Radio Kalau check. api gimana? Ada jargon-jargon khusus gitu Enggak bentar. sih. Nggak ada. High Biar wings makin- aja, radio check doang. Gitu. Boleh. Jadi bareng-bareng aja. Kalau enggak sampaikan supaya banyak yang melihat, terus juga banyak yang mengunjungi IG-nya Tulik dan Jebengnya Banyuwangi, monggo silakan. Kita promo bareng-bareng aja. Ya. Oke. Boleh. Silakan. Atau mau boro-boro, ayo semua pemirsa yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk datang ke Banyuwangi gitu. Nah, gitu. Ayo ke Banyuwangi Anda pesan kembali gitu Iya. kalau Banyuwangi. Simpelnya sih. Oke, Silakan tapi yang gitu. jelas jangan lupa like and share ya, baik itu tadi IG-nya Tulik dan Jebengnya Banyuwangi, termasuk jangan lupa Highwing juga Ya. gitu ya. Pastinya banyak sekali informasi yang akan kami sajikan untuk Betul. pemirsa di luar sana, khusus untuk pencinta Highwing, pencinta aviasi, dan sekarang ada lagi kan pencinta Jebeng dan Tulik Jebeng dan pastinya. Tulik. Gitu ya. Betul. Oke, masih ada yang mau disampaikan? Sudah cukup? Sudah cukup. Sudah cukup. Terima Sudah kasih cukup. banyak. Mudah-mudahan teman-teman Jebeng dan Tulik semakin sukses ya, untuk teman-teman di belakang sana Semakin juga sukses berkarir ke depannya. Karir ke depannya. Siapa tahu nanti ada yang minat jadi pilot. Mhm. Ada nggak? Anda harus. Harusnya. Kalau mau masih ya. Masih ada yang Belum SMA. dipancing-pancing. Masih ada yang SMA. Berarti nanti tugas kita tinggal mempromokan lagi Zipline. dan Pariwisata. pariwisata yang ada di Teluk Pangpang. Ya. Oke. Terima Sekian. kasih. Udah segitu doang. Iyalah. Ngapain lagi kita? Oke, terima kasih. Ya, kita jumpa lagi di konten-konten selanjutnya, podcast-podcast selanjutnya tentunya yang selalu menginspirasi, mengedukasi sahabat aviasi atau sobat tangi yang ada di seluruh penjuru dunia dari kutub utara sampai Kutub kutub selatan. selatan. Mudah-mudahan- Sampai jumpa lagi. Ntar dulu, mudah-mudahan di kutub utara dan kutub selatan ada sinyal Sinyal. Ya. sehingga mereka bisa melihat kita. Oke. Sampai Sampai jumpa lagi. Jangan lupa Like, share, and Comment. comment. Terima Bye. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.